Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku berkata demikian, tiba-tiba dari arah luar kamar mandi, aku mendengar suara tawa persis seperti yang aku dengar tadi di WC di atas. Berhubung aku sudah selesai mengeringkan badanku dengan handuk, maka begitu suara ketawa itu terdengar, aku langsung membuka pintu kamar mandi yang aku pakai dengan niatan aku pengen tahu itu keisengan Sinta atau malah sosok lain yang menggangguku sejak di bioskop tadi. Saat aku membuka pintu, aku melihat sekelebat sosok itu langsung pergi dengan cepat. Masih seperti tadi di atas. Sosok menggunakan gaun putih dengan rambut panjang. Namun, saat itu aku sempat sekilas melihat wajah sosok tadi yang menurutku cukup membuat merinding bila terus dibayangkan. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri dan membuatku sedikit takut. Tapi, aku pastikan itu bukan Sinta. Dia tidak akan menakutiku seperti itu. Di lain itu, wajah Sinta tidak menakutkan seperti itu. Dengan perasaan yang sedikit takut, aku kemudian pergi ke kamar untuk ganti baju dan kemudian menelpon Via untuk melanjutkan pembicaraan tadi. Sesampainya di kamar, aku langsung menutup pintu dan jendela yang dari tadi terbuka. Aku memakai celana pendek dan tanpa menggunakan baju karena suhu kamar yang sangat panas. Sesuai yang pernah aku jelaskan di awal cerita ini, dulu kalau kamarku ini satu-satunya kamar dengan suhu paling panas dari kamar yang lain, entah karena apa. Dan suhu panas ini jadi sangat terasa semenjak Sinta tidak ada di sini, dimana dulu Sinta selalu menetralkan suhu ruangan ini supaya lebih nyaman untuk aku pakai. Dan berhubung Sinta sudah tidak ada, jadi aku harus beradaptasi ulang dengan suhu yang ada di kamarku ini. Dengan keadaan bertelanjang dada, aku mengambil HP-ku dan berniat untuk menelpon Via. Tapi saat aku akan menelpon Via, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara ketukan. Awalnya aku biarkan saja. Palingan juga sosok tadi yang menggangguku, dan kali ini pasti sama. Aku cuek dengan ketukan pintu itu sambil membuka HP-ku dan mencari kontak Via untuk segera aku hubungi. Suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini ada suara dari luar yang memanggil namaku. Rian. Karena aku penasaran dengan sosok di luar kamarku, makanya aku coba membuka sedikit gorden jendela kamarku untuk membuat sedikit celah untukku mengintip keluar. Setelah gorden terbuka dan aku bisa mengintip ke arah luar, ternyata di luar ada Bimo yang mengetuk pintu kamarku sejak tadi. Tapi ada sedikit keanehan pada diri Bimo saat itu ya. Tapi aku tidak begitu mempedulikan keanehan itu. Rian, buka bentar Yan. Suara Bimo dari balik pintu. Iya Bim, bentar aku bukain, jawabku dari dalam kamar. Kemudian aku buka pintu kamarku. Yan, aku boleh masuk bentar? Iya masuk aja Bim. Ngapain coba izin segala, kan udah aku bukain. Makasih Yan. Bimo melangkah masuk sambil melihat sekeliling kamarku. Ada apa Bim? Tumben banget. Gak main Dota lagi kamu? Aku bertanya sambil melihat wajah Bimo yang dari tadi aku amati agak sedikit aneh. Bimo tidak menjawab pertanyaanku dan terus melihat sekitar kamarku. Woi Bim, ngeliatin apa sih? Kayak baru pertama kali masuk kamarku aja deh. Gak apa-apa Yan, dia sudah gak di sini ya. Bimo bertanya dengan mata yang sedikit sayu sambil tersenyum. Dia siapa Bim yang kamu maksud? Karena aku emang tinggal sendiri di kamar ini, gak ada siapa-siapa. Tahu sendiri per kamar hanya boleh ditempati satu orang. Bimo hanya membalas dengan senyuman dan tatapan mata yang sayu. Kamu lagi gak enak badan ya Bim? Aku ada tolak angin nih, kamu mau? Boleh Yan?
sama aku mau minta Indomie 1 bungkus boleh? Dengan ekspresi datar dia menjawabku. Boleh aja Bim, kebetulan aku stok tuh masih ada. Kamu beneran lagi gak sehat ya? Atau mau ku antar ke dokter aja buat periksa? Masih dengan tatapan sayu dan wajah datarnya, Bimo hanya menggelengkan kepalanya. Ya udah, ini aku kasih 2 tol angin ya. Terus minyak mau berapa? 2 sekalian ya, biar kenyang beneran. Nih ambil aja. Aku memberikan tolak angin dan Indomie pada Bimo. Makasih Yan. Dengan singkat Bimo menjawab dan kemudian pergi meninggalkanku tanpa menoleh dan hanya berjalan dengan tatapan lurus ke depan. Dalam hatiku, Bimo sebenarnya kenapa sih? Kok tumben aneh banget? Tapi sudahlah, dia mungkin emang mau minta obat sama makan karena tubuhnya terasa gak sehat. Setelah Bimo keluar dari kamarku, aku kemudian kembali menutup pintu kamarku dan menguncinya. Di lain karena aku mau teleponan sama Via, juga emang karena jam sudah malam dan aku berniat setelah teleponan sama Via, aku pengen langsung berangkat tidur. Aku kembali mengambil HP-ku dan segera mungkin menghubungi Via lewat telepon. Aku posisikan tubuhku tertidur di kasur tiduran sambil melepas capek. Panggilan pertama, dia langsung diangkat oleh Via. Mungkin pikirku Via belum selesai dengan urusannya di kos dan lagi beres-beres. Karena emang tadi kan Via berkata kalau dia udah selesai dia akan menelpon. Jadi mungkin dia belum selesai dengan urusannya. Dan karena aku yang terburu-buru ingin tahu info yang belum diceritakan Via, membuatku ingin cepat-cepat mengetahuinya. Sambil menunggu Via menelpon, aku iseng memainkan game dalam HP. Dan saat aku sedang bermain dengan HP, dari ventilasi atas jendelaku yang tidak tertutup apapun tuh, hanya ada sekat-sekat kayu sebagai jalan keluar masuk angin. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang mengamatiku dari atas sana. Entah dari mana aku merasakan itu, tapi mataku memaksa untuk melihat ke atas ventilasi, di mana aku merasakan ada yang mengawasiku. Tapi bukannya merasa takut, aku malah merasa aman dengan adanya sosok yang mengawasiku dari sana. Karena penasaran, aku ikuti keinginanku untuk melihat ke arah ventilasi itu, dan ternyata tidak ada apa-apa. Karena sudah jelas tidak ada apa-apa, maka aku berpikir, mungkin itu hanya perasaanku. Aku kembali meneruskan kegiatanku bermain game sambil menunggu panggilan dari Via. Saat sedang asik bermain game, tiba-tiba game yang sedang aku mainkan berhenti bergerak dan HP pun bergetar. Kemudian menampilkan nama Via yang berarti pertanda panggilan masuk dari Via. Assalamualaikum Rian. Suara Via membuka pembicaraan di telepon dengan salam. Waalaikumsalam Vi. Udah aku tunggu kamu dari tadi, tahu nggak? Cie, nungguin ternyata. Emang kenapa nungguin? Kamu kan tadi masih hutang 1 cerita sama aku. Ya jelas aku tagih lah. Lah cerita apaan? Perasaan aku nggak cerita apa-apa tadi. Tadi kamu mau cerita kalau kamu lihat apa waktu aku tinggal pergi itu. Oh, itu sih bukan cerita, cuma mau ngasih tahu aja sih. Ya buruan kasih tahu lah. Kayaknya nggak usah deh, nggak penting juga kayaknya. Alah, ayolah Via, aku penasaran ini loh, beneran. Aku rasa Via emang sengaja menggoda aku seperti itu supaya perbincangan kita di malam hari bisa lebih lama. Aku terus membujuk Via buat menceritakan hal tadi di mall sesaat setelah aku tinggal dia sendirian di sana. Awalnya dia terus tidak mau menceritakan, dan tentu saja aku terus meminta dia untuk menceritakan itu semua. Di saat aku sedang membujuk Via, tiba-tiba aku mencium bau bunga melati yang dari tadi aku cium juga saat di toilet. Baik di toilet bioskop maupun di toilet kos yang tempatnya ada di sebelah kamar Bimo. Dan saat bau melati itu tercium, aku kembali merasa ada sosok yang mengintip dari arah ventilasi tadi. Tapi kali ini aku merasa sosok yang berbeda dengan yang tadi. Soalnya yang aku rasakan saat ini, aku merasa sosok yang mengintipku ini menatapku dengan tajam. Tapi saat aku akan melihat ke arah ventilasi, tiba-tiba Via bersedia mau bercerita tentang hal tadi
yang membuatku mengurungkan niat untuk melihat ke arah ventilasi. Ya deh Yan, aku ceritain deh. Ya buruan dong Vi. Aku tuh beneran penasaran dengan apa yang kamu lihat. Aku kan udah tahu kalau kamu juga orang yang sedikit peka. Jadi aku mau tahu sesuatu saat tadi aku tinggal. Iya, aku ceritain deh. Tadi pas kamu keluar dari toilet bioskop, aku kan lihat kamu jalan terburu-buru. Tapi di saat itu juga aku ngeliat di samping kamu. Kok suara Via tiba-tiba putus-putus ya? Tidak terdengar jelas. Vi, halo. Kok putus-putus suaramu? Suara dari Via terdengar masih putus-putus. Dan tiba-tiba panggilan kami terputus secara tiba-tiba. Entah kenapa aku pun tak tahu. Tapi saat aku lihat sinyal di HP tidak ada gangguan sama sekali. Sinyal pun penuh. Dengan kondisi sinyal yang bagus, seharusnya tidak bakal putus sambungan telepon. Tapi saat aku akan menelpon balik Via, sama sekali tidak bisa terhubung. Aku putuskan untuk mencoba menghubungi Okto untuk memastikan sambungan telepon baik-baik saja. Halo Yan, gimana? Tumben telepon. Suara Okto dari sambungan telepon. Gak apa-apa Ok, cuma ngetes sinyal aja. Tadi lagi teleponan sama temen, tiba-tiba putus di teleponnya. Ya udah ya, makasih nih, maaf ganggu. Oke, santai aja Yan. Sambungan telepon ke Okto bisa, tapi kenapa kok saat mau telepon Via tidak bisa ya? Aku coba lagi telepon ke Via lagi dan ternyata masih sama. Setelah beberapa kali mencoba, aku putuskan buat berhenti mencoba. Mungkin sedang ada gangguan di sana pikirku. Karena Via sudah tidak bisa dihubungi, aku berniat untuk tidur lebih awal. Soalnya mau nunggu apa lagi? Orang yang ditunggu udah gak bisa dihubungi. Saat aku mencoba untuk tidur, tiba-tiba bau melati muncul lagi. Dan kembali pula rasa merindingku. Aku melihat ke sekitar, terutama di area ventilasi atas jendela. Awas teman-teman, lihat sekitar kalian ya. Ada apa tuh? Saat aku melihat di atas jendela, ternyata ada sebuah bola mata besar sedang mengintipku sejak tadi. Seketika jantungku mau berhenti karena mata besar yang aku lihat di atas ventilasi itu ditambah dengan bau melati yang sangat menyengat. Tapi sesaat kemudian, aku mencium bau yang sudah tidak asing bagiku. Bau yang ini kemudian membuat bau melati yang sangat menyengat hilang bersamaan dengan mata besar itu juga ikut menghilang. Tanpa sadar, aku mulai merasa memori dengannya kembali tampil di ingatanku yang membuatku merasa senang bercampur haru karena bau yang aku cium ini memiliki ciri khas sendiri yang sudah aku harapkan sejak saat itu. Dan bau ini yang menjadi pertanda Sinta yang datang. Dalam rasa senang bercampur haru, aku berharap setelah dia mengusir sosok yang menggangguku dari tadi, dia akan datang menemuiku. Namun setelah sekian lama aku menunggu, tidak ada sama sekali tanda-tanda kemunculan Sinta. Bau melati yang tadi sempat ada sudah hilang setelah wangi dari Sinta muncul. Tapi setelah itu wangi dari Sinta pun juga ikut menghilang. Aku masih menunggu dengan harapan besar dia mau menemuiku. Namun sayang, Sinta tak kunjung menampakkan wujudnya. Mungkin dia langsung pergi setelah sosok itu dia usir dari sini. Padahal besar harapanku untuk bertemu lagi dengan dia. Oke, mungkin jika dirasa dengan bertemu itu bertentangan dengan tugas yang diberikan nenekku, setidaknya tolonglah berikan sedikit suara sapaanmu padaku ini Sinta. Baik, jika itu masih dirasa bertentangan lagi, setidaknya berilah aku tanda kalau kamu memang selalu memantauku dan selalu ada di setiap kehidupanku, walau itu cuma lewat harum wangimu itu. Ucapku dalam hati dengan penuh harapan Sinta mengetahui ini. Tak ada tanda kehadirannya lagi. Walau hanya sebuah aroma wangi khas dari dia, semua kembali seperti semula dengan kamar yang sepi dan panas ini. Tapi karena aku masih percaya dia masih ada di sekitar sini, lalu aku membuka pintu kamar dan melihat ke sekeliling kos lantai 2 ini. Berharap aku bisa melihat
walau hanya sekelebat dari wujudnya. Tapi tetap saja, tak ada apapun di sana. Hanya terlihat kamar temanku yang pintunya sudah tertutup. Ya mungkin sudah pada istirahat. Kenapa tak? Kamu sempatkan untuk menolongku sambil memberi pertanda wangimu kalau pada akhirnya kamu tidak menemuiku. Yang ada rasa kangen akan hadirnya dirimu ini semakin menyiksaku. Yang tadinya sudah sedikit pudar karena adanya Via yang selalu ada di sampingku. Ucapku dalam hati. Dengan hati yang kecewa karena tidak bisa melihat sosok Sinta walau hanya sebentar, dan hanya bisa mencium wanginya yang hanya sebentar. Aku berniat untuk masuk ke kamar lagi dan menutup pintu, kemudian menelepon Via lagi. Namun saat aku akan menutup pintu, aku melihat ada 2 bungkus mie instan dan 2 bungkus tolak angin yang tadi diminta Bimo. Hah? Ini kan mie dan obat yang diminta Bimo tadi. Kenapa ada di sini? Apa dia berniat untuk mengembalikannya? Tapi kenapa hanya diletakkan di depan pintu saja? Gumamku. Aku kemudian mengambil 2 barang tadi dan hendak aku berikan lagi ke Bimo. Aku pun berjalan ke arah kamar Bimo yang sudah terlihat tertutup. Namun, lampu dalam kamarnya masih menyala diikuti dengan suara game yang sedang dia mainkan. Aku kemudian mendekat ke pintu kamar Bimo dan ku ketuk pintu itu. Suara ketukan kamar Bimo. Bim, kamu belum tidur kan? Kataku dari depan pintu Bimo. Yan, belum. Bentar ya aku bukain. Jawab Bimo dari dalam kamarnya. Lalu pintu kamar Bimo terbuka dan aku lihat Bimo dengan wajah yang normal dan tidak terlihat pucat. Yan, kenapa? Itu bawa 2 tolak angin sama mie buat apa? Tanya Bimo melihatku. Lah, ini kan yang kamu minta tadi di kamarku kan, Bim? Tadi kamu juga kelihatan pucat banget kok. Tapi sekarang udah normal kayaknya. Udah sehat kamu, Bim? Terangku pada Bimo. Hah? Kapan aku ke kamarmu? Orang aku dari tadi di kamar main game ini. Lagi turnamen soalnya, jadi gak sempat keluar. Seketika jantungku berdegup dengan kencang dan perasaan merinding kembali muncul. Pasti ini kerjaan makhluk tadi, pikirku dalam hati. Oh gitu, Bim. Ya udah, ini buat kamu saja. Nih tolak angin, buat kamu biar gak masuk angin. Masih lama kan pasti ngegamenya. Terus ini mie, kamu makan aja. Dari tadi juga kamu belum makan pasti. Nih ambil, biar gak drop kamu. Wah, tumben banget kamu Yan perhatian sama aku. Pasti ada apa-apa. Enggak lah Bim, ambil aja. Kan repot juga kalau sakit di kos. Mana jauh dari orang tua juga kan. Iya bercanda. Ya udah makasih Yan. Kamu mau masuk dulu nggak? Lihat aku ngegame. Makasih dah Bim. Tapi aku mau istirahat aja. Aduh, capek badanku Bim. Ya udah, makasih juga makanan sama obatnya ya. Sana istirahat yang cukup. Aku pun kembali ke kamarku dan langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Aku rebahkan badanku kembali di kasur kesayanganku. Aku buka HP-ku dan ku cari kontak yang bertuliskan nama Via dan segera menghubunginya kembali. Suara HP-ku yang sedang mencoba menghubungkan panggilanku ke HP milik Via terdengar. Cukup lama dia belum mengangkat teleponku dan aku mulai berpikir, apa iya masih ada gangguan dari makhluk tadi ya? Aku masih sabar menunggu sambungan telepon ini dan kemudian, halo Rian, aduh, aku kira terjadi sesuatu sama kamu. Dari tadi aku gak bisa ngubungin kamu sejak telepon kita terputus. Tapi waktu aku telepon temanku normal aja. Sama Pi, aku juga dari tadi coba ngubungin kamu, tapi sama tetap gak bisa. Makanya aku tunggu, mungkin gangguan dari pusat. Aku rasa Sian, bukan gangguan dari pusat, tapi dari sesuatu. Sudah, lanjut aja ceritamu yang tadi Vi. Kamu lihat apa waktu aku pergi tadi? Tapi bener kan, kamu gak kenapa-kenapa di kos? Iya Via, cerewet. Aku gak apa-apa kok, buruan cerita sih. Aku kan jadi penasaran. Ih, orang diperhatiin kok dibilang cerewet. Gak jadilah, aku gak mau cerita. Nah, malah ngambek.
Iya deh ya, maaf. Via yang cantik, cerita ya. Jangan buat Mamas penasaran. Dasar pinter banget ngerayunya. Buruan cerita ya, aku penasaran. Ya. Jadi tadi aku ngeliat kamu pergi dengan terburu-buru, tapi di sampingmu aku juga ngeliat seperti ada kabut yang ngikutin kamu. Terus aku diam-diam ngikutin. Via menjelaskan panjang lebar. Via terus bercerita, sedangkan aku hanya menjadi pendengar setia, mendengar penjelasan dia sejak aku tinggal tadi. Dan setelah dia selesai bercerita, aku juga menjelaskan apa yang terjadi padaku. Jadi itu yang ceritanya setelah kamu pergi itu. Wah, berarti kepekaanmu semakin bertambah, Vi. Yang tadinya hanya bisa merasakan, sekarang udah bisa ngeliat, tapi belum begitu jelas kan? Aku malah gak mau Yan ngeliat yang begituan. Oh ya, habis itu kamu kemana setelah pergi dari sana? Oke, jadi sekarang gantian aku ya yang cerita ya. Jadi aku tadi pergi itu sama kamu. Aku taunya itu begitu. Kamu minta ke tempat yang namanya itu tuh. Kamu tahu kan, deket sama kampus kita kok. Terus di sana aku pun menjelaskan panjang lebar tentang yang aku alami tadi. Wah, kok bisa ya Yan? Sosok itu menyerupai aku. Kamu pakai janji buat beliin bunga lagi sama dia. Itu harus kamu tepati loh. Kalau enggak, dia akan terus ngejar kamu. Lah terus aku kasih siapa? Orang tempat dia aja aku nggak tahu, Vi. Ya tinggal taruh aja bunga ke toilet di mana kamu bertemu dia itu. Pasti beres. Setauku gitu. Bapakku kan dulu juga pernah digangguin atau disukai gitu sama sosok astral kayak kamu ini. Iya Devi, aku coba besok beli ya, dan ku taruh di toilet itu. Iya bener, biar nggak ganggu terus Yan. Iya, berarti yang barusan kita teleponan juga dia dong. Iya, tapi sekarang udah nggak ada. Tadi ada yang bantu buat ngusir dia. Hah, beneran? Siapa yang bantu kamu Yan? Aku nggak bisa cerita kalau itu. Oh ya udah, Yan, udah dulu lah ya. Aku capek mau tidur dulu. Besok kamu jemput aku di kos ya. Kita ke kampus bareng. Iya deh, sama aku juga ngantuk. Alah bilang aja masih kangen terus pengen ketemu. Pokoknya besok kamu jemput aku, oke? Iya cewek bawel, besok aku jemput. Sekalian sarapan bareng. Suara telepon diputus oleh Via. Wah, pasti ngambek lagi nih gara-gara aku sebut bawel. Mirip banget sama Sinta. Aku bicara sendiri sambil tersenyum. Setelah telepon dari Via berhenti, aku pun segera meletakkan HP-ku di meja dan berusaha tidur. Karena badan ini terasa capek dengan kegiatan hari ini. Tapi detik berganti menit, menit berganti jam. Aku masih belum bisa tertidur dengan lelap. Aku masih terbayang-bayang akan harum wangi Sinta yang tadi ternyata bisa aku rasakan lagi. Setelah sekian lama, tidak aku cium wangi yang menenangkan itu. Dengan mata terpejam, aku membayangkan andai Sinta masih ada di sini, aku pasti masih bercanda dengannya, saling ejek dan pasti aku goda dia hingga dia merubah ekspresi wajahnya menjadi cemberut. Dan ekspresi itulah yang sangat aku suka darinya. Di lain dia cantik saat dalam ekspresi biasa, tapi aku sangat suka melihat dia cemberut. Soal kecantikannya malah bertambah saat dia sedang cemberut. Aku terus membayangkan tentang sosok Sinta hingga tiba-tiba ada angin berhembus pelan melewati wajahku. Wush. Dengan keadaan masih tersadar, aku sempat berpikir, angin dari mana ini? Perasaan semua sudah aku tutup, jendela dan pintu sudah rapat. Kipas angin pun sudah aku matikan. Saat aku sedang berpikir demikian, tiba-tiba mataku mulai berat dan terasa ngantuk yang sangat luar biasa. Dengan keadaan hampir terlelap, aku sempat mencium wangi yang membuatku tenang itu. Dan dengan mata yang sedikit terbuka, aku melihat ada sosok wanita dengan rambut panjang namun samar, lalu memegang wajahku hingga aku tidak tahu siapa sosok itu. Tapi
Tapi yang kurasakan, tangannya yang sangat lembut saat menyentuhku, dan setelah itu aku terlelap dalam tidurku dan tak tahu siapa sosok itu. Tak terasa, aku sudah terlelap dalam tidurku dan aku terbangun pada jam 4 subuh. Dan perasaan tadi saat aku terlelap sepertinya aku tidak memimpikan apapun. Namun tubuh ini udah terasa sangat fresh. Dan saat aku tersadar total, ternyata kamarku dalam keadaan yang wangi. Dan saat aku akan bangun dan menuju ke kamar mandi, aku sempatkan untuk mengambil HP-ku di meja. Dan saat aku hendak mengambil HP-ku yang berada di meja, aku melihat ada sebuah kertas bertuliskan, setelah ditinggal beberapa lama, ternyata tetap saja kamu tidak berubah, selalu menjadi seorang yang penakut. Tulisan itu berasal dari sepotong kertas yang berada di atas mejaku. Sebuah tulisan tangan dengan huruf Latin. Seingatku belum pernah aku melihat gaya tulisan ini, baik dari temanku atau dari siapapun yang aku kenal. Tulisan yang sangat rapi dan mudah dibaca. Hanya saja, aku tahu gaya perkataan yang ada di dalam potongan kertas itu. Tak lain dan tak bukan, pasti itu dari... Kira-kira dari siapa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian. Dan tentunya terima kasih nih buat teman-teman. Support dan dukungannya selalu saya tunggu ya. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman.